Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarofa Suci Farasti dari Pendidikan Kimia 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Islam dan ilmu pengetahuan. Materi yang akan saya angkat yaitu materi tentang air susu ibu. Mengapa air susu ibu? Karena di dalam air susu ibu terdapat zat-zat yang sangat penting baik bagi bayi. Di zaman modern ini, banyak sekali industri yang berlomba-lomba untuk membuat susu formula dari rasa bermacam-macam dan juga gizi yang dibuat sedemikian rupa sehingga anak bayi atau anak yang baru lahir sekitar umur 0 sampai 2 tahun atau juga 3 tahun bisa mendapat asupan gizi yang diperlukan di dalam susu formula tersebut. Tetapi sebenarnya tidak memerlukan banyak uang untuk mendapatkan gizi yang baik bagi anak, khususnya anak bayi yang baru lahir. Karena di dalam ASI atau air susu ibu sudah terkandung semua kebutuhan-kebutuhan dan nutrisi pada anak. Para ahli berpendapat bahwa pemberian ASI eksklusif pada bayi akan memberikan banyak kebaikan baik untuk sang bayi maupun ibunya. Awal pemberian ASI eksklusif dianjurkan sejak awal kelahiran hingga bayi mencapai 6 bulan. Tahapan selanjutnya ASI diberikan dengan makanan lunak pendamping ASI sampai umur 2 tahun. Anjuran menyusui sebenarnya sudah disebutkan dalam beberapa surah yang ada di Al-Quran. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, baik yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa di atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Makna tersirat dari ayat-ayat Al-Quran tersebut ternyata sesuai dengan penemuan dalam bidang sains modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASI memiliki banyak kandungan zat yang tidak dimiliki susu formula secara alami. Salah satunya adalah kandungan taunin, DHA, dan AA yang biasanya terdapat pada minyak ikan. Susu formula yang memiliki zat ini biasanya strukturnya tidak sestabil ASI yang dosisnya sesuai dengan kebutuhan bayi. Selain itu, di dalam ASI terdapat faktor bifidus yang dapat merangsang tumbuhnya Lactobacillus bifidus yang berperan penting dalam proteksi saluran pencernaan bayi. Penyusuan bayi selama 2 tahun ternyata berhubungan erat dengan keoptimalan perkembangan otak. Karena pada 2 tahun atau 1000 hari pertama kelahiran merupakan usia emas bagi anak. Bila ditinjau dari beberapa aspek gizi, ASI memiliki kolostrum, di mana kolostrum mengandung zat kekebalan terutama IgA untuk melindungi bayi dari beberapa penyakit infeksi. Kolostrum juga mengandung protein, vitamin yang tinggi, karbohidrat, dan lemak rendah sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran. حبي من أول حياتي همي اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي همي اللي كتر خيرها ذاب خيرها في ذنبي وعايش فيه. Selain bermanfaat bagi anak, ternyata menyusui juga bermanfaat bagi seorang ibu. Kenapa demikian? Karena menurut penelitian dari WHO, seorang ibu yang tidak menyusui bayinya ketika lahir maka akan menyebabkan tingginya resiko penyakit berat seperti jantung, diabetes, kanker payudara, dan lain sebagainya. Bayi yang tidak meminum ASI ketika kecil dan hanya meminum susu formula atau mix di antara keduanya maka akan beresiko infeksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan suatu zat yang bernama laktoferin di dalam ASI. Nah, zat tersebut dapat mengikat zat besi sehingga dapat membunuh kuman-kuman yang ada di ASI dan juga kuman-kuman yang ada di dalam tubuh bayi yang meminum ASI tersebut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai air susu ibu dan kaitannya dengan perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.